Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Revi Staratu Andera, atau biasa dipanggil dengan Miss Revi, pada mata kuliah kalkulus. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi limit fungsi, yaitu materi lanjutan dari materi sebelumnya yang pernah saya bahas, yaitu materi fungsi. Baiklah, sekarang kita masuk ke definisi limit. Konsep limit digunakan untuk mendeskripsikan nilai yang didekati oleh suatu fungsi f(x) ketika x mendekati suatu nilai tertentu a, sehingga limit dapat ditulis sebagai berikut. Artinya, nilai fungsi f(x) mendekati L saat x mendekati a. Perhatikan contoh berikut. Berapakah nilai dari limit 4x ketika x mendekati 3? Nah, solusi dari permasalahan tersebut adalah ketika x mendekat ke 3, nilai x disubstitusi menjadi 3. Sehingga 4x sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Sekarang kita masuk ke teorema limit. Teorema limit yang pertama yaitu teorema penjumlahan dan pengurangan. Teorema tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Perhatikan contoh berikut. Diketahui f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 3x dan gx sama dengan 2 per x. Hitunglah nilai limit f(x) ditambah gx dan nilai limit f(x) dikurang gx ketika kedua fungsi limit x mendekati 2. Lalu, bagaimanakah penyelesaiannya? Yang pertama adalah hitung nilai limit f(x) ketika x mendekati 2. Berikut adalah pembahasannya. Sehingga nilai limit f(x) mendekati 2 adalah 10. Kemudian, hitung nilai limit gx ketika x mendekati 2. Berikut adalah pembahasannya. Sehingga nilai limit gx mendekati 2 adalah 1. Nah, ketika kedua nilai limit f(x) dan gx di mana x mendekati 2 sudah diketahui, maka hasilnya sudah dapat disubstitusi ke dalam teorema penjumlahan dan pengurangan, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk nilai limit f(x) ditambah gx ketika x mendekati 2 hasilnya adalah 11, dan untuk nilai limit f(x) dikurang gx ketika x mendekati 2 adalah 9. Teorema limit yang kedua adalah teorema perkalian. Teorema tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui f(x) sama dengan akar x ditambah 1 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 1. Maka hitunglah nilai limit f(x) dikali gx ketika x mendekati 3. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Sama seperti sebelumnya, yaitu kita mencari nilai limit f(x) dan gx ketika x mendekati 3 terlebih dahulu. Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Di mana nilai limit f(x) ketika x mendekati 3 adalah 2. Kemudian, untuk nilai limit gx ketika x mendekati 3 adalah sebagai berikut. Hasilnya adalah 8. Nah, ketika kedua nilai limit f(x) dan gx di mana x mendekati 3 sudah diketahui, maka hasilnya sudah dapat disubstitusi ke dalam teorema perkalian, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Di mana nilai limit f(x) dikali gx ketika x mendekati 3 adalah 2 dikali dengan 8 sama dengan 16. Kemudian teorema limit yang ketiga adalah teorema pembagian. Teorema tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian perhatikan contoh soal berikut. Diketahui f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang x dan gx sama dengan x min 1. Maka hitunglah nilai limit f(x) dibagi gx ketika x mendekati 2. Penyelesaiannya sama seperti sebelumnya, yaitu mencari nilai limit f(x) dan gx ketika x mendekati 2 terlebih dahulu. Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Ini merupakan hasil perhitungan limit f(x) ketika x mendekati 2, di mana nilai limitnya adalah 6.
Kemudian untuk nilai limit Gx ketika X mendekati 2 adalah sebagai berikut. Di mana ia menghasilkan hasilnya adalah 1. Kemudian, ketika kedua nilai limit fx dan gx di mana x mendekati 2 sudah diketahui, maka hasilnya sudah dapat disubstitusi ke dalam teorema pembagian, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Nilai limit fx dan gx ketika x mendekati 2 adalah 6 dikurang 1. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Teorema limit yang keempat adalah teorema perkalian konstanta. Teorema tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Nah, kemudian perhatikan contoh soal berikut. Diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x per x dan konstanta c sama dengan negatif 3. Kemudian, hitunglah limit ketika x mendekati 4 di mana c dikali fx. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama, kita mencari nilai limit fx ketika x mendekati 4 terlebih dahulu. Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Hasil nilai limit fx ketika x mendekati 4 adalah 6. Kemudian, hitung perkalian dengan konstantanya, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Di mana diketahui konstantanya adalah negatif 3 dan nilai fungsi fx-nya adalah 6, sehingga negatif 3 dikali 6 sama dengan negatif 18. Oke, baiklah. Teorema limit yang kelima adalah teorema pangkat. Teorema tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Jika n adalah bilangan bulat positif, maka nilai limit fx pangkat n ketika x mendekati a sama dengan L pangkat n. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Hitung nilai limit fx kuadrat ketika x mendekati 5. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama yaitu kita mencari nilai limit fx ketika x mendekati 5 terlebih dahulu. Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Nilai limit fx ketika x mendekati 5 sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. X-nya kita substitusi menjadi 5 karena x mendekati 5. Sehingga akan menghasilkan 5 kuadrat dikurang 4 dikali 5 ditambah 3. Sama dengan 25 dikurang 20 ditambah 3. Sehingga nilai limit fx ketika x mendekati 5 adalah 8. Kemudian, hitung pangkat 2-nya, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Nilai limit fx kuadrat ketika x mendekati 5 sama dengan, tadi kita sudah mengetahui bahwa nilai limit fx ketika x mendekati 5 adalah 8, lalu kita pangkatkan, sehingga 8 kuadrat akan menghasilkan 64. Kemudian teorema limit yang terakhir adalah ketika hasil perhitungan limit menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0. Perlu menggunakan metode atau aturan tertentu untuk mengevaluasi limit tersebut. Metode yang akan dibahas di sini adalah metode faktorisasi dan rasionalisasi atau pemfaktoran dengan perkalian sekawan. Metode pertama yang akan dibahas adalah metode faktorisasi. Perhatikan contoh berikut. Hitunglah nilai limit x kuadrat dikurang 4 dibagi x per 2 ketika x mendekati 2. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama adalah kita substitusi nilai x sama dengan 2 ke fungsi. Sehingga hasilnya adalah bentuk tak tentu 0 per 0 sebagai berikut. X kuadrat per 4 dibagi x per 2 akan menghasilkan 0 per 0. 0 per 0 ini merupakan bentuk tak tentu. Lalu, karena hasilnya adalah bentuk tak tentu 0 per 0, maka langkah kedua adalah memfaktorisasi fungsi x kuadrat dikurang 4, sehingga akan menghasilkan bentuk sebagai berikut. X kuadrat dikurang 4 dibagi x dikurang 2 sama dengan x min 2 dikali x plus 2 dibagi x min 2. Kemudian sederhanakan hasil faktorisasi tersebut dengan mengeliminasi fungsi yang sama.
sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Karena X-2 itu sama dengan penyebutnya yaitu X-2 bisa kita eliminasi, sehingga akan menghasilkan X plus 2. Langkah terakhir adalah menghitung nilai limitnya menggunakan hasil dari eliminasi sebelumnya. Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Nilai limit X plus 2 ketika X mendekati 2 adalah 4. Karena nilai X ini kita substitusi menjadi 2 karena X mendekati 2 sehingga akan menghasilkan nilai 4. Kemudian metode kedua yang akan dibahas adalah metode rasionalisasi atau perkalian akar sekawan. Perhatikan contoh berikut. Hitunglah limit akar X dikurang 2 per X min 4 ketika X mendekati 4. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama adalah kita substitusi nilai X sama dengan 4 ke fungsi. Sehingga hasilnya adalah bentuk tak tentu 0 per 0 sebagai berikut. Di mana akar 4 dikurang 2 dibagi 4 per 4 akan menghasilkan 0 per 0, yaitu bentuk tak tentu. Karena hasilnya adalah bentuk tak tentu, maka langkah kedua adalah mengalihkan dengan akar sekawan. Akar sekawannya adalah akar X ditambah 2, sehingga akan menghasilkan bentuk sebagai berikut. Di mana akar X dikurang 2 per X min 4 kita kalikan dengan akar sekawannya, pembilang dan penyebutnya, yaitu akar X plus 2 dibagi akar X plus 2. Maka akan menghasilkan akar X min 2 dikali akar X plus 2 dibagi akar X plus 2 dikali X min 4. Kemudian, lakukan perhitungan pada pembilang terlebih dahulu, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Pembilangnya adalah akar X min 2 dikali dengan akar X plus 2, yaitu menghasilkan X min 4. Nah, sebelum berpindah ke langkah selanjutnya, ada baiknya ingat kembali rumus dasar perkalian akar sekawan. Adapun rumus dasarnya adalah sebagai berikut. Misal X sama dengan akar A ditambah akar B dan Y sama dengan akar A dikurang akar B. Maka X dikali Y sama dengan akar A ditambah akar B dikali akar A dikurang akar B sama dengan A min B. Sesuai dengan sifatnya, P ditambah Q dikali P dikurang Q sama dengan P kuadrat dikurang Q kuadrat. Nah, berdasarkan rumus dasar perkalian akar sekawan ini, itulah yang menghasilkan X min 4 ketika akar X dikurang 2 dikali akar X ditambah 2. Maka akan menghasilkan X min 4 berdasarkan rumus dasar perkalian akar sekawan. Lalu, setelah dilakukan perhitungan pada pembilang, selanjutnya adalah menyederhanakan fungsinya, sehingga akan mendapatkan hasil sebagai berikut. X min 4, pembilang yang sudah kita hitung sebelumnya, dibagi dengan X min 4 dikali akar X ditambah 2. Maka akan menghasilkan 1 per akar X ditambah 2. Mengapa demikian? Karena pada pembilang kita memiliki X min 4, kemudian pada penyebutnya kita memiliki X min 4 juga. Sehingga pembilang dan penyebut tersebut karena memiliki nilai yang sama, maka dapat kita eliminasi. Sehingga akan menghasilkan 1 per akar X ditambah 2. Kemudian langkah terakhir adalah menghitung nilai limitnya. Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Nilai limit 1 per akar X ditambah 2 ketika X mendekati 4 sama dengan 1 per X-nya kita substitusi menjadi 4 karena X mendekati 4 sehingga 1 per akar 4 ditambah 2 sama dengan 1 per 2 ditambah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 4. Oke, baiklah. Cukup sekian video pembelajaran terkait materi limit pada mata kuliah kalkulus. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel YouTube Kuliah Teknokrat, serta hidupkan lonceng notifikasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.